Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maulidia Yunisa, perwakilan dari kelompok 13, akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Aborsi bagi korban perkosaan dalam tinjauan hukum Islam kontemporer. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan yang pertama adalah dari 1 Salamah NIM 12102193149. Yang kedua adalah Ali Nur Alam NIM 12102193156, dan saya Putri Maulidia Yunisa 12102193180. Di sini yang akan kami bahas adalah yang pertama mengenai pengertian aborsi, yang kedua adalah mengenai jenis-jenis aborsi, yang ketiga yaitu aborsi menurut pandangan ulama mazhab, yang keempat yaitu legalitas aborsi menurut PP nomor 61 tahun 2014, dan yang terakhir adalah analisis hukum Islam terhadap legalitas aborsi bagi korban perkosaan. Baik, masuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian aborsi. Yang pertama, aborsi itu diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion, yang berasal dari bahasa Latin abortus yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Yang kedua yaitu menurut literatur fikih, aborsi itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-ijhad, merupakan masdar dari ajada, atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan ishod al-haml. Keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Kemudian yang ketiga yaitu menurut para ahli medis, aborsi merupakan tindakan penghentian, pengakhiran, dan pengeluaran kehamilan yang sudah terkonsepsi sebelum waktunya. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis aborsi. Yang pertama, jenis aborsi adalah mised abortion, di mana aborsi ini terjadi adanya kematian janin yang tanpa adanya pengeluaran dari hasil konsepsi, dengan tanda dan gejala abortus imminens yang kemudian menghilang spontan atau penghilangan setelah pengobatan. Selanjutnya yaitu abortus terapeutik, yang dilakukan pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu atas pertimbangan kesehatan wanita, di mana apabila kehamilan itu dilanjutkan akan membahayakan dirinya. Yang ketiga adalah abortus septik. Abortus septik ini dapat diikuti dengan komplikasi infeksi. Infeksi dapat terjadi akibat tindakan abortus yang tidak sesuai dengan prosedur, misalnya aborsi yang dilakukan oleh seorang dukun. Yang keempat adalah abortus berulang. Abortus ini yang terjadi sebanyak 3 kali atau lebih pada 3 bulan pertama kehamilan. Selanjutnya, materi yang dibahas adalah aborsi menurut pandangan ulama mazhab. Yang pertama menurut mazhab Syafi'i. Dalam mazhab para ulama mazhab Syafi'i sepakat tentang haramnya aborsi setelah 4 bulan masa kandungan. Kemudian menurut mazhab Hambali menilai aborsi itu mubah atau dibolehkan selama kandungan belum berlaku 40 hari dan dilakukan dengan obat yang dibenarkan. Meski berbeda-beda, seluruh mazhab sepakat bahwa haram menggugurkan kandungan setelah 4 bulan kehamilan. Jika dilakukan, maka yang bersangkutan dinilai berdosa dan wajib membayar diah atau denda sebesar 1/20 dari diah pembunuhan. Selanjutnya menurut mazhab Maliki. Dalam pandangan mazhab Maliki, aborsi sangat jelas dilarang. Bahkan mazhab ini melarang dilakukannya aborsi meski umur janin masih kurang dari 40 hari setelah bertemunya sperma dan ovum. Yang keempat, menurut mazhab Hanafi. Dalam pandangan mazhab Hanafi, aborsi hanya diperbolehkan sebelum 4 bulan usia kandungan. Akan tetapi, bukan berarti pengguguran tersebut tidak mengakibatkan dosa, yakni dosanya tidak sebesar orang membunuh manusia. Alasan dilakukannya aborsi harus dapat diterima. Selanjutnya,
Legalitas aborsi menurut PP nomor 61 tahun 2014. Yang pertama, dalam PP tersebut dilegalkan aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis atau hamil akibat perkosaan sesuai pasal 32 sampai pasal 38. Dalam PP nomor 61 tahun 2014, ada 9 pasal yang mengatur soal aborsi dengan indikasi kedaruratan medis atau aborsi pada korban perkosaan tersebut, pengakhiran kehamilan secara sengaja, alias membunuh janin diperbolehkan dengan beberapa ketentuan antara lain untuk kedaruratan medis, misalnya nyawa ibu atau janin terancam. Selanjutnya yang kedua adalah syarat dilakukannya aborsi berdasarkan pasal 31 yang isinya menyatakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Aborsi atas dua alasan itu hanya bisa dilakukan pada usia kehamilan maksimal 40 hari pertama haid terakhir. Materi yang terakhir adalah membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap legalitas aborsi bagi korban pemerkosaan. Legalitas aborsi menurut PP Respro mendapat legalitas dari MUI melalui fatwanya nomor 4 tahun 2005. Berdasarkan fatwa MUI tersebut, aborsi yang dilakukan demi menyelamatkan jiwa ibu dikategorikan sebagai darurat. Sementara aborsi kehamilan akibat pemerkosaan dikategorikan sebagai hajat. Hajat menempati posisi lebih rendah dari darurat namun masih diutamakan karena adanya syarat tertentu. Legalitas aborsi sebagaimana yang tertuang dalam PP Kespro diatur sangat ketat. Aborsi berdasarkan indikasi darurat medis atau kehamilan akibat pemerkosaan dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari sejak hari pertama haid terakhir. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI di atas dan juga sejalan dengan pendapat ulama yang termaktub dalam kitab-kitab fikih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.